Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan mengkritisi tentang fenomena yang belakangan ini begitu viral ya, mengenai pendeta yang naik turun surga dan neraka. Untuk lebih fokusnya, mari saya memberikan tema ya dengan judul pendeta teh celup. Itu mungkin lebih tepat, lebih mengena ya, pendeta teh celup. Kan kalau kita mau bikin kopi kalau kita mau bikin teh itu air teh, nah kita turun naik teh celupnya itu kan, nah seperti itulah. Nah yang saya maksud adalah para pendeta ini begitu getolnya ya menyampaikan, bersaksi gitu ya, bahwa mereka ini habis dari surga. Teman-temannya pun begitu juga. Saya kemarin tuh dari surga. Bahkan ada juga pendeta yang cukup terkenal ya, pendeta siapa tuh, Tovani gitu ya, yang dari gereja Bunga Mawar tuh, Jawa Tengah ya. Dia mengatakannya dengan gestur yang gimana gitu, dengan subsidi. Bapak Ibu tahu tidak bahwa saya ini dibawa oleh Tuhan Yesus ke neraka. Ini kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian lah, makanya saya dibawa ke sana. Bohong. Kalau saya sih, Bapak Ibu tahu ya, saya langsung to the point aja, bohong. Kenapa? Dia nggak baca Alkitab, neraka belum ada. Sedangkan nanti adanya di dunia yang baru. Dunia sekarang itu belum ada neraka. Kenapa? Karena neraka itu lautan api yang menyala-nyala, abadi. Sekarang di lautan yang sekarang kan lautannya kan air. Makanya suruh baca tuh pendeta itu tuh, di kitab Wahyu itu suruh baca tuh. Neraka belum ada. Jadi bohong, 100% bohong. Nah sekarang ini pendeta teh ini aneh, dia juga gitu. Pendeta Tritunggal nih yang misalnya tafsir dan dongeng menghayal. Ini sama. Dia coba suruh baca tuh Yohanes 3 ayat 13. Saya bacakan ya. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia, Yesus. Nggak ada tuh Yesus yang ngomong. Pemilik surga tuh ngomong. Waktu dia jadi manusia dia ngomong tuh. Nggak ada tuh. Nah, kita lihat lagi nih ayat yang meneguhkannya, karena ayat Alkitab itu ada linknya ya, saling berkaitan dan tidak pernah bentrok gitu. Kalau yang bentrok tuh itu otak-otak Tritunggal tuh, yang selalu membenturkan satu ayat dengan ayat lainnya. Nih, 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah ya. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Daging dan darah nggak bisa masuk surga. Surga itu roh. Maka saya bilang nih surganya siapa yang dimasukin sama si pendeta teh celup ini? Ya kan? Surganya siapa? Surga itu roh. Surga itu tempat Allah. Itu tempat suci. Itu loh. Dan kalau mau di sana, kalau mau dibawa tuh harus dibawa oleh Allah itu sendiri, dibawa oleh Yesus. Begitu. Loh, yang disembah siapa? Bapak. Yang disembah Bapak, tapi kok yang minta dibawa, yang itu kok malah Yesus? Mikir. Malum Tritunggal, Bapak, Anak, Roh Kudus. Allahnya 3. Ayat 3 itu surganya siapa? Itu surganya Bapa, surganya Anak, apa juga Roh Kudus? Aneh kan? Atau mereka bertiga tuh membangun surga itu.
Surga itu milik Yesus. Roh Kudus itu adalah Yesus. Baca tuh. Nah, sekarang kita lihat lagi nih. Apakah ayat Alkitab itu saling bertentangan? Saya katakan tadi tidak. Dan bukan saya katakan. Alkitab mengatakan tidak. Itu saling berkaitan, ada linknya. Ya, jadi kalau baca Alkitab itu ada linknya. Ya, ada konteks waktunya. Baca seperti itu. Tapi yang terutama sembah Yesus. Jangan sembah Bapa. Kalau sembah Yesus, tahu sendiri kan? Yesus yang akan membukakan pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Nah kalau sembah Bapa yang akan bawa kalian itu kemana tuh? Surganya siapa tuh? Kalau dulu ya, waktu firman itu jadi manusia yang namanya Yesus, itu betul. Percaya Yesus yang manusia itu, tapi yang disembah adalah Bapa. Begitu, karena Yesus pun menyembah Bapa saat itu. Tapi begitu Yesus ya mati, ya, bangkit, ya, dan dia naik ke surga, dia itulah Allah. Bapa yang disembah itu adalah Bapa kiasan dirinya. Finish. Nanti di lain kesempatan akan saya sampaikan ya mengenai Bapa kiasan ya, supaya para pendeta Tritunggal itu mudeng. Karena kan menurut mereka Bapa itu cuma satu. Dari dulu satu. Mereka tuh nggak ngerti. Ada Bapa kiasan, ada Bapa kekal. Itu mereka nggak ngerti. Kenapa? Ya itu tadi. Kata Yesus apa? Bapamu adalah iblis. Begitu caranya memahami Alkitab. Turun naik surga. Siapa yang ngizinin? Surga ini siapa? Ya kan? Nah, lalu kita lihat lagi nih. Ada tiga ya. Ada tiga bagian lah ya, atau tiga kelompok, atau tiga apa ya, peristiwa lah ya. Nah, Henok, Musa, Elia itu dalam sekejap tubuhnya diubah. Set. Lalu dibawa kemana? Ke Firdaus. Nggak kembali lagi, dia di sana. Tentu atas izin Yesus ya. Pada saat Yesus dimuliakan di atas gunung ya. Nah, yang kedua, Paulus kata apa? Di di 2 Korintus ya, saya catat ya. 2 Korintus 12 ayat 2. Ya. Kata Paulus, aku tahu tentang seorang Kristen, catat ya, Kristen ya, seorang Kristen ya. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Tuh dikatakan apa? Seorang Kristen, bukan seorang Nasrani, apalagi seorang pengikut Tritunggal. Tidak, seorang Kristen itu adalah apa? Seperti dirinya, bahwa dia itu menyembah Kristus, bukan menyembah Tritunggal. Ini jelas loh, dikatakan bukan seorang Nasrani. Aku tahu tentang seorang Kristen, yaitu dirinya yang menyembah Kristus. Ya kan? Jelas kan? Makanya dibawa dia ke tingkat yang ketiga. Tingkat yang ketiga dari surga itu ya, menurut orang Yahudi, karena ini kan orang Farisi kan ya, ahli Taurat ya, itu mempunyai pengertian itu adalah Firdaus. Gitu. Dibawa dia ke sana. Dia dikuasai oleh Roh, dibawa ke Firdaus. Lalu kembali lagi pakai tubuh jasmaninya. Nah itu Yesus yang buat, bukannya Bapa. Kalau yang pertama diubah tubuhnya dalam sekejap. Paulus dikuasai oleh Roh. Nah, yang ketiga Yohanes murid Yesus, bukan Yohanes Pembaptis ya. Dia pun dikuasai oleh Roh. Coba kalau Bapak Ibu mau lihat tuh di Wahyu 1 ayat 9-10 waktu dia ada di Pulau Patmos. Baca itu. Dia dikuasai oleh Roh. Lalu dia pun diperlihatkan Firdaus dan dibawa mana? Melihat surga.
di Wahyu 4 ayat 2, ya lihat tuh. Oh, ternyata tatanya cuma satu. Yang duduk tuh seorang diri, bukan tiga. Kalau Tritunggal kan tatanya dua. Tatanya dua, padahal katanya Allahnya tiga. Berebutan tuh. Iya gak? Berebut. Nggak adil dong. Yang tua duduk sebelah kiri, yang muda di kanan. Burung merpatinya terbang-terbangan. No, tatanya di mana? Ya gak? Itu. Loh, apakah lalu dikatakan aku Bapak? Tidak, baca tuh. Di Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 18 ya. Apa yang dikatakan di situ? Baca. Aku yang mati dan hidup. Lalu dibaca di Wahyu 22 ayat 18-19 juga tuh. Nah, tapi sebelum kita sampai ke situ ya, kita lihat dulu tuh Wahyu 22 ayat 16. Siapa yang menguasai itu? Berkuasa di surga? Aku Yesus. Aku Bapak enggak. Maka itu Tritunggal tuh harus mikir tuh. Turun naik surga. Surganya siapa? Ya kan? Kalau bahasa anak muda mungkin agak kasar kali ya, tapi nggak usah lah. Nanti saya dikomplain. Tapi jelas ya Bapak Ibu sekalian ya, bahwa pendeta-pendeta teh celup itu bohong semua. Turun naik surga, turun naik neraka belum ada. Surganya surga kudus milik Yesus, daging dan darah tidak bisa masuk ke dalam surga, dan tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain dia turun dari surga. Nah, kalau Yohanes, dia memang diperlihatkan, rohnya dikuasai, dan dia diperlihatkan surga. Untuk apa? Nah, kita baca ayat Wahyu yang tadi itu, Wahyu 22 ayat 18-19. Untuk apa? Agar orang-orang mengetahui dari satu sumber, enggak 3-4 sumber. Kan kalau pernah Tritunggal kan, yang satu ceritanya surganya begini, yang satu surganya begini, yang satu surganya begono, gitu kan. Minum istilah itu. Begitu kan? Nah, kalau surganya Yesus beda. Itu surga kita. Yang bisa masuk nanti adalah penyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Amin. Kenapa? Apa hanya Yohanes yang diperlihatkan? Ayat 18 dari pasal 20, Wahyu 22 ayat 18-19 tidak boleh ditambahkan. Waktu Wahyu itu disuruh catat oleh Yohanes ya. Apa Yesus bilang? Tidak boleh ditambahkan dan dikurangi. Maksudnya apa? Tidak boleh juga ditambahkan. Oh, yang naik tuh si ini, yang naik tuh si anu. Lebih dari pada Yohanes, nggak boleh. Cukup Yohanes saja. Itu maksudnya. Cukup Yohanes saja. Jadi kalau Bapak Ibu dan yang lainnya mau mengetahui surga, baca kitab Wahyu. Nggak perlu naik surga lagi. Nanti ceritanya bohong lagi. Ya. Kalau dari satu sumber jelas itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu kitab, mau tahu surga, baca. Maka saya bilang baca kitab, jangan baca buku-buku tafsir, buku si Tertullianus lah, bukunya si John Calvin, Martin Luther, itu bohong semua tuh. Gara-gara mereka lah makanya timbul perpecahan, timbul golongan ini, golongan itu, Sabellianus, Oneness, apa Yesus only, apa ya trinitas itulah, bohong semua itu. Percaya Alkitab. Alkitab adalah firman Allah satu-satunya firman Allah yang tertulis. Allah selalu mengatakan tuliskanlah. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tuliskanlah. Kenapa harus dituliskan? Kenapa tidak hanya berbicara hanya lisan aja? Siapa yang bisa menjaga lisan? Kalau Bapak Ibu nitip uang ya, itu bisa berkurang. Tapi kalau Bapak Ibu nitip omongan nih kepada tetangga nih, itu bisa dilebih-lebihkan.
Ya kan? Apalagi dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Siapa yang bisa jamin? Ini kayak permainan apa tuh? Apa ini kata itu? Sama seperti itu. Dari sumber yang satu ke orang kedua. Beda. Dari orang kedua ke orang ketiga sampai orang terakhir itu omongannya beda, kata-katanya beda. Sama seperti itu. Tetapi kalau tertulis dari dulu ya, dari generasi pertama ya, dari Musa itu sampai sekarang tuh tetap sama. Iya kan? Walaupun di bawah, di tengah-tengah tuh ada yang melenceng, tetap aja ya, acuan kita itu kepada yang pertama. Begitu loh. Tulisan yang pertama itu gunanya. Jadi jangan mau tuh dongeng-dongeng, bohong-bohong, ngibul-ngibul. Pendeta-pendeta celup tuh. Itu pendeta-pendeta tertunggal. Kalau pendeta Al-Aqsa nggak ada. Kenapa? Berdasarkan Alkitab. Makanya saya sarankan ya, daripada buat beli rokok. Itu para pendetanya, jangan kan jemaatnya. Para pendetanya ngerokok loh. Ngerokok para pendetanya. Udah tuh minum-minuman keras tuh. Apa istilahnya? Air kata-kata. Saya pernah tuh dulu tuh. Waktu mau nyanyi tuh, waktu masih muda-muda tuh. Pincar, sini. Kalau kau mau nyanyi ya, mau tampil. Ini tampil di gereja ya. Kau minum sedikit. Saya tanya, kenapa? Ya biar kelihatan berwibawa. saya masih ingat itu. Tapi nggak saya lakukan. Amin. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, kembali ke Alkitab. Daripada buat beli rokok, buat beli minuman, sekolah, stahol, sekolah tinggi online, sekolah tinggi Alkitab online. Nah, itu pemahaman ibu bapak akan di atas rata-rata para pendeta ini, pendeta tunggal. Kenapa? Karena yang dipahami itu hanya Alkitab, bukan buku-buku tafsir. Beda dengan sekolah-sekolah tinggal teologi. Karena ada teologi ya, macam-macam yang dipelajari, bukan Alkitab, makanya nggak nyambung. Amin. Sudah. Jangan percaya tuh, bohong-bohong semua itu. Pendeta-pendeta tercelup. Salam.